Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan ritme yang tidak menenangkan bagi Rini yang duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Matanya yang sembab memandang kosong ke arah jendela. Telepon genggam di tangannya masih memutar ulang pesan-pesan mesra yang ia temukan di ponsel Andi, suaminya. Nama Maya, yang sebelumnya asing baginya, kini terasa seperti duri tajam yang menancap di hatinya. "Kamu selalu membuatku bahagia, sayang," begitu salah satu pesan yang ditulis Andi kepada wanita itu. Air mata Rini kembali mengalir, membasahi pipinya. Andi pulang larut malam, seperti kebiasaannya beberapa bulan terakhir. Bau parfum wanita lain tercium samar di bajunya, membuat hati Rini semakin terkoyak. "Kamu dari mana?" tanya Rini dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi. Andi, yang biasanya ramah, kini hanya melirik sekilas. "Kerja lembur, aku lelah, jangan banyak tanya," jawabnya dingin, lalu berlalu ke kamar tanpa memandang Rini. Jawaban itu bukan lagi hal baru, tapi kali ini Rini tidak bisa menahannya. Ia mengikuti Andi ke kamar, membawa telepon genggamnya sebagai bukti pengkhianatan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Andi, aku sudah tahu semuanya." Suara Rini pecah saat ia menunjukkan pesan-pesan itu. Mata Andi melebar sejenak, tapi dengan cepat ia memasang wajah datar. "Kamu ngintip ponselku, itu urusan pribadi, Rini," balas Andi dengan nada tinggi. Rini tidak percaya telinganya. Bukannya merasa bersalah, Andi malah membalikkan keadaan. "Pribadi, kita ini suami istri, Andi. Bagaimana bisa kamu bilang itu urusan pribadi?" Tangis Rini meledak, tapi Andi tetap tenang. "Mungkin kita memang sudah nggak cocok. Aku lebih bahagia dengan Maya," ucapnya tanpa ragu, menghancurkan hati Rini sepenuhnya. Rini terduduk lemas di lantai, menyaksikan sosok yang dulu ia cintai berubah menjadi orang asing. Kata-kata Andi bergema di telinganya, membakar sisa-sisa harapan yang ia miliki. "Aku nggak percaya kamu tega melakukan ini," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Andi. Namun, Andi sudah berlalu, meninggalkan Rini sendirian di kamar yang kini terasa seperti penjara kesedihan. Hari-hari berikutnya, rumah yang dulu dipenuhi tawa berubah menjadi sunyi. Andi semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun, ia hanya membawa dinginnya keheningan. Rini mencoba mencari jawaban, mencoba memahami di mana letak kesalahannya. Namun, setiap kali ia menatap cermin, yang ia lihat hanyalah sosok wanita yang kehilangan arah. "Apa aku nggak cukup untuknya?" pikirnya berulang kali. Namun, jawaban itu tak pernah datang, hanya menambah luka yang sudah menganga. Puncaknya adalah ketika Andi dengan santai mengajukan surat cerai di meja makan. "Ini yang terbaik buat kita," katanya tanpa ragu. Rini menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Bagaimana mungkin 8 tahun pernikahan mereka berakhir dengan selembar kertas dan alasan yang begitu dingin? "Andi, aku mencintaimu. Kita bisa memperbaiki ini," pinta Rini dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi Andi hanya menggeleng. "Aku sudah memutuskan, Rini. Aku akan menikahi Maya," katanya, seolah-olah kata-katanya tidak membunuh jiwa seseorang. Malam itu, Rini berkemas. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu. Dengan koper kecil di tangan, ia melangkah keluar, meninggalkan semuanya di belakang. Hatinya hancur, tapi ia bertekad untuk tidak lagi menangisi pria yang tidak lagi menghargainya. Ia bersumpah, suatu hari ia akan berdiri tegak lagi, bukan untuk Andi, tetapi untuk dirinya sendiri. Di tengah kegelapan malam, Rini menaiki taksi yang membawanya pergi ke tempat baru. Perjalanan itu adalah awal dari perjalanan hidupnya yang lain, yang penuh dengan luka tapi juga harapan. Ia tahu, di luar sana, dunia masih terbentang luas. Dan di sudut hatinya, ia mulai merencanakan sesuatu. Balasan yang akan membuat Andi dan Maya menyesali semua yang telah mereka lakukan. Langit masih gelap ketika Rini sampai di apartemen kecil yang ia sewa. Di tempat itu,
Ia bersumpah pada dirinya sendiri, aku akan bangkit, apapun yang terjadi. Dan kalian akan melihatnya. Rini menatap jendela apartemen kecilnya. Dari lantai 5, pemandangan kota terlihat buram, bukan karena hujan, tapi karena matanya yang terus membasah. Hari-hari tanpa Andi terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh terjebak selamanya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Rini memutuskan untuk kembali bekerja sebagai desainer interior. Rutinitas itu ia harapkan dapat menjadi pelarian dari kesedihannya. Satu pagi, sebuah email dari klien baru menarik perhatiannya. Arman Pratama, nama itu tertulis di layar laptopnya. Pria itu membutuhkan jasa Rini untuk merenovasi ruang kantor di perusahaannya. Meski hatinya masih rapuh, Rini menerima pekerjaan itu. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe mewah. Arman adalah pria berusia awal 40-an, dengan penampilan rapi dan sorot mata yang tampak menyimpan banyak rahasia. Terima kasih sudah menerima proyek ini, Bu Rini, ujar Arman sambil menyodorkan tangan. Rini tersenyum tipis, mencoba menutupi keraguannya. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Arman yang membuatnya merasa nyaman. Selama diskusi pekerjaan, Rini tidak sengaja melihat cincin pernikahan yang masih melingkar di jari Arman. Entah kenapa, ia merasakan ada kemiripan dalam pandangan kosong pria itu, seperti seseorang yang juga sedang menanggung luka. Pekerjaan itu membuat mereka sering bertemu. Suatu sore, di sela diskusi desain, Arman tiba-tiba bertanya, Bu Rini, apa Anda pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Pertanyaan itu menghentikan Rini sejenak. Ia menatap pria di depannya, menyadari bahwa pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Ya, jawab Rini akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Dan rasanya seperti dunia runtuh. Arman mengangguk pelan. Saya juga, balasnya. Untuk pertama kalinya, ia membuka diri. Arman bercerita tentang Maya, istrinya, yang tidak lagi peduli pada pernikahan mereka. Dia selalu mengejar sesuatu yang lebih, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki, katanya dengan nada pahit. Rini mendengarkan, merasakan setiap kata Arman menamparkan luka lamanya sendiri. Betapa ironisnya, wanita yang merenggut suaminya ternyata telah menghancurkan pernikahan pria ini. Semakin sering mereka berbicara, semakin banyak kesamaan yang mereka temukan. Rini tidak menyangka bahwa di balik karisma seorang pengusaha sukses, Arman adalah pria yang rapuh, sama sepertinya. Ia juga tidak menyangka bahwa cerita tentang Maya akan kembali membakar amarah yang berusaha ia kubur. Namun, di balik semua itu, ia mulai merasa bahwa pertemuan dengan Arman bukanlah kebetulan. Suatu malam, saat mereka berbincang di kantor Arman, pria itu berkata dengan tegas, saya sudah memutuskan untuk bercerai. Saya tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang tidak menghargai saya. Kata-kata itu menggema di hati Rini. Ia mengagumi keberanian Arman, sesuatu yang ia sendiri butuhkan untuk melangkah maju. Namun, di sisi lain, ide gila mulai terlintas di benaknya, bagaimana jika ia dan Arman bersatu. Bukan hanya untuk saling menyembuhkan, tapi juga untuk menunjukkan pada Maya bahwa karma benar-benar ada. Malam itu, Rini pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu apa yang ia pikirkan bisa membawa konsekuensi besar, tapi entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Andi, ia merasa memiliki tujuan. Di sudut gelap hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Rini tersenyum kecil, menatap bayangannya di cermin. Maya, permainan ini belum selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Langit sore mulai memerah ketika Rini dan Arman kembali bertemu, kali ini di sebuah restoran mewah yang terletak di atap gedung tinggi. Arman mengundangnya untuk membahas perkembangan renovasi kantor, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa berbeda. Senyumnya hangat, namun matanya penuh dengan keraguan. Rini bisa merasakannya, bahwa pertemuan ini bukan hanya soal pekerjaan. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, ucap Arman sambil memutar gelas anggurnya. Rini menatapnya,
menunggu. Maya, dia meminta saya untuk mempertimbangkan ulang perceraian kami. Dia bilang dia bisa berubah. Suara Arman terdengar serak, seperti seseorang yang memikul beban terlalu berat. Rini merasakan dadanya sesak, tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan emosinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Rini pelan, meskipun hatinya dipenuhi amarah. Ia tahu, Maya tidak pernah benar-benar berubah. Wanita itu hanya akan mempermainkan Arman lagi, seperti yang ia lakukan pada Andi. Namun, Rini ingin mendengar apa yang ada di kepala pria itu. Saya tidak tahu, jawab Arman jujur. Tapi saya merasa lelah. Lelah dengan kebohongannya, lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rini menggenggam gelasnya erat-erat. Ia tahu persis perasaan itu, rasa lelah yang membunuh sedikit demi sedikit. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, Arman, ujarnya dengan suara yang tegas namun lembut. Jangan biarkan dia terus mengambilnya darimu. Kata-kata itu terdengar seperti saran untuk Arman, tetapi sebenarnya ia juga berbicara pada dirinya sendiri. Arman menatap Rini dalam-dalam, seolah sedang mencari kebenaran dalam matanya. Rini, saya tidak pernah bertemu seseorang seperti kamu, katanya akhirnya. Kamu memahami rasa sakit saya tanpa saya harus menjelaskannya. Bersamamu, saya merasa bisa bernapas lagi. Pengakuan itu membuat Rini tertegun. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya berarti begitu besar bagi Arman. Malam itu, setelah makan malam, mereka berjalan bersama menuju lift. Di dalam keheningan yang hanya diisi suara langkah mereka, Arman berhenti tiba-tiba dan berkata, Rini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kalau saja kita bisa memulai dari awal, apakah kamu bersedia berjalan bersama saya? Kata-kata itu menusuk Rini, bukan karena ia ragu, tetapi karena ia tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rini mengangguk. Ya, saya bersedia, jawabnya lirih namun penuh keyakinan. Arman tersenyum kecil, untuk pertama kalinya terlihat benar-benar lega. Namun, di sudut hati Rini, ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah pembalasan yang ia dan Arman yakini sebagai keadilan. Saat mereka berpisah malam itu, Rini berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan, meski pikirannya penuh dengan berbagai rencana. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bersama Arman, ia akan menyusun balasan yang tidak hanya membebaskan mereka dari masa lalu, tetapi juga mengajarkan Maya dan Andi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karma sedang dalam perjalanan, pikir Rini sambil tersenyum tipis di bawah cahaya bulan. Hari itu, Rini berdiri di depan cermin apartemennya. Ia mengenakan gaun biru elegan, dengan riasan yang mempertegas kecantikannya. Rambutnya yang tergerai membuatnya tampak anggun namun tegas. Pikirannya terfokus pada undangan makan malam bisnis yang diatur oleh Arman. Maya dan Andi akan hadir di sana. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah langkah pertama dari rencana besar mereka. Di restoran tempat acara berlangsung, Rini tiba bersama Arman. Mereka melangkah masuk, menarik perhatian semua orang. Arman dengan jas hitamnya terlihat gagah, dan Rini di sisinya tampak seperti wanita yang tidak bisa diremehkan. Saat mereka mendekati meja utama, Maya berdiri di sana, tersenyum penuh kepalsuan, menggandeng Andi yang tampak canggung. Rini merasakan hatinya berdebar, tetapi ia menjaga wajahnya tetap tenang. Maya, sapa Arman dingin, matanya memancarkan ketegasan yang membuat Maya sejenak kehilangan kata-kata. Kamu belum mengenal Rini, kan? Dia desainer interior berbakat yang sedang bekerja dengan saya. Dan kebetulan, dia juga pendamping saya malam ini. Ucapan itu membuat Maya terkejut. Wajahnya yang penuh percaya diri berubah menjadi kaku. Andi, di sisi lain, tampak gelisah ketika akhirnya menyadari siapa wanita yang berdiri di hadapannya. Rini menatap langsung ke mata Maya. Senang bertemu dengan Anda, Maya, ucapnya sambil tersenyum tipis. Maya mencoba membalas dengan senyuman,
tetapi jelas ada kecanggungan yang sulit disembunyikan. Andi tidak berkata apa-apa, hanya tertunduk seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Momen itu adalah kemenangan kecil bagi Rini, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Selama makan malam, suasana semakin tegang. Maya berusaha mempertahankan citra sempurnanya, tetapi kehadiran Rini membuatnya sulit berkonsentrasi. Di sisi lain, Andi terlihat semakin tidak nyaman, terutama ketika melihat cara Arman memperlakukan Rini dengan penuh perhatian. Sementara itu, Rini dan Arman memainkan peran mereka dengan sempurna, menunjukkan chemistry yang kuat seolah-olah mereka pasangan yang sangat bahagia. Ketika acara hampir selesai, Maya tidak tahan lagi. Ia menarik Arman ke sudut ruangan, meninggalkan Rini dan Andi sendirian di meja. "Apa maksud semua ini, Arman?" tanya Maya dengan nada tajam. "Kamu benar-benar membawa wanita itu ke sini hanya untuk mempermalukanku." Arman menatapnya tanpa emosi. "Tidak, Maya. Aku hanya menunjukkan padamu bahwa aku sudah selesai dengan semua kebohonganmu. Aku tidak membutuhkanmu lagi." Di meja, Rini berhadapan dengan Andi. Ia merasa perasaan lamanya mulai muncul, tetapi ia menekannya kuat-kuat. "Rini, aku minta maaf," kata Andi akhirnya, suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. "Aku tidak tahu semuanya akan berakhir seperti ini." Rini menatapnya dengan tajam, kali ini tanpa air mata. "Maafmu tidak mengubah apapun, Andi. Aku sudah selesai denganmu, seperti Arman selesai dengan Maya." Malam itu, Rini dan Arman pergi meninggalkan restoran, meninggalkan Maya dan Andi dalam kekacauan emosional mereka sendiri. Di dalam mobil, Arman menatap Rini sambil tersenyum kecil. "Kamu luar biasa malam ini," katanya. Rini balas tersenyum, meski hatinya masih berdebar keras. Ia tahu bahwa langkah besar telah diambil, tetapi permainan ini belum selesai. Ia dan Arman masih harus melangkah lebih jauh untuk memastikan Maya dan Andi benar-benar menerima akibat dari perbuatan mereka. "Ini baru permulaan," gumam Rini sambil menatap malam kota yang penuh cahaya. Beberapa minggu setelah pertemuan di restoran, Rini dan Arman mulai menyusun langkah-langkah untuk melanjutkan rencana mereka. Keduanya menyadari bahwa meskipun Maya dan Andi telah terusik, mereka belum benar-benar merasa akibat dari perbuatan mereka. Sementara itu, hubungan Rini dan Arman semakin erat. Arman menjadi pelindung dan sahabat yang Rini butuhkan, sementara Rini membawa ketenangan dalam hidup Arman yang penuh luka. Namun, rencana ini menguji keteguhan mereka berdua. Suatu pagi, Rini menerima panggilan tak terduga dari Andi. "Rini, bisakah kita bertemu? Aku perlu bicara," katanya dengan nada memohon. Awalnya Rini ragu, tetapi ia setuju, ingin melihat apa yang sebenarnya Andi inginkan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat masih bersama. Melihat Andi duduk di sana dengan wajah penuh penyesalan, Rini merasakan campuran rasa marah dan kasihan. "Kenapa kamu ingin bertemu?" tanya Rini, dingin, memulai percakapan. Andi menunduk, mengaduk kopi di depannya tanpa minat. "Aku salah, Rini. Aku meninggalkanmu untuk sesuatu yang kosong. Maya tidak seperti yang aku kira." Kalimat itu membuat Rini terdiam. Ia sudah menunggu kata-kata itu begitu lama, tetapi sekarang mereka terdengar hampa. "Dan kamu baru menyadarinya setelah menghancurkan hidupku," balas Rini, suaranya tajam. Andi memandangnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku bodoh, Rini. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Kata-kata Andi seolah mencoba membuka kembali luka yang sudah mulai sembuh. Tetapi kali ini, Rini berbeda. Ia tidak lagi wanita yang lemah dan tergantung pada cinta pria ini. "Penyesalanmu tidak berarti apa-apa bagiku, Andi. Kamu membuat pilihanmu, dan aku juga membuat pilihanku. Sekarang kita hidup dengan konsekuensi itu." Di sisi lain, Arman menghadapi perlawanan yang lebih sengit dari Maya. Wanita itu mulai mencoba mengontrol hidup Arman lagi, mengancam akan menghancurkan reputasinya jika ia benar-benar mengajukan gugatan cerai.
Maya bahkan mendatangi kantor Arman tanpa pemberitahuan, membuat keributan yang memalukan di depan stafnya. Arman, meskipun tegas, mulai merasakan tekanan yang besar. Dalam percakapan telepon dengan Rini, ia mengungkapkan kekhawatirannya. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau, katanya dengan nada lelah. Mendengar itu, Rini merasa semakin yakin bahwa Maya harus dihentikan. Ia dan Arman sepakat untuk mempercepat rencana mereka. Arman akan mengajukan gugatan cerai secara resmi, sementara Rini mulai mengumpulkan bukti tentang kehidupan ganda Maya yang bisa digunakan untuk melindungi Arman dari ancaman hukum atau skandal. Mereka tahu bahwa langkah ini berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Ketika Maya akhirnya menerima surat cerai, ia mengamuk. Ia menelepon Arman tanpa henti, mengirim pesan ancaman, bahkan mencoba menghubungi keluarganya. Namun, Arman tetap teguh. "Ini sudah selesai, Maya. Aku tidak akan kembali," katanya dalam salah satu percakapan terakhir mereka. Maya hanya tertawa dingin. "Kalau begitu, aku akan memastikan kamu juga tidak bahagia, Arman," ancamnya sebelum menutup telepon. Malam itu, Rini dan Arman bertemu di apartemen Rini. Di bawah cahaya lampu redup, mereka berbicara panjang lebar tentang apa yang akan datang. "Kita mungkin belum menang, tapi aku tidak akan menyerah," kata Arman sambil menggenggam tangan Rini. "Aku juga tidak," balas Rini dengan mantap. Di dalam hatinya, Rini tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Tetapi satu hal yang pasti, ia dan Arman tidak akan menyerah sampai keadilan benar-benar ditegakkan, dan Maya serta Andi merasakan sepenuhnya akibat dari perbuatan mereka. Hari itu, Rini berdiri di lobi pengadilan, menemani Arman menghadapi sidang cerainya dengan Maya. Ruangan penuh dengan ketegangan. Maya duduk di sisi lain, mengenakan pakaian serba hitam yang mencerminkan suasana hatinya. Mata Maya sesekali melirik Rini dengan penuh kebencian, tetapi Rini tetap tenang, menjaga wibawanya. Arman, meskipun tegas, tak bisa menyembunyikan lelahnya. Proses ini lebih menguras emosinya daripada yang ia perkirakan. Sidang itu berjalan penuh drama. Maya berusaha mempertahankan argumennya, menuduh Arman sebagai suami yang tidak peduli dan menyalahkan Rini sebagai wanita ketiga. Namun, Arman sudah mempersiapkan segalanya. Dengan bantuan pengacaranya, ia menyajikan bukti perselingkuhan Maya yang tidak terbantahkan, pesan-pesan mesra dengan pria lain, foto-foto pertemuan rahasia, bahkan saksi dari staf perusahaan yang mengonfirmasi bahwa Maya sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk bertemu pria tersebut. Ketika bukti-bukti itu ditampilkan, Maya tidak bisa lagi menyangkal. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Namun, bukannya mengakui kesalahannya, Maya malah menyerang Rini secara verbal di ruang sidang. "Semua ini salahmu, Rini. Kalau bukan karena kamu, Arman tidak akan meninggalkanku," teriaknya dengan suara penuh amarah. Rini menatap Maya dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Aku tidak pernah merebut siapapun, Maya. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri." Kalimat itu seperti tamparan keras yang membuat Maya terdiam. Setelah sidang berakhir, keputusan pengadilan memenangkan Arman. Hak asuh anak mereka jatuh pada Arman, sementara Maya harus meninggalkan rumah mereka. Maya keluar dari ruang sidang dengan wajah pucat, tanpa kemegahan dan keangkuhan yang dulu selalu ia pamerkan. Di sisi lain, Rini dan Arman berdiri bersama, menyaksikan akhir dari babak pahit itu. "Terima kasih sudah ada di sini," kata Arman sambil menggenggam tangan Rini. Rini tersenyum kecil, merasa bahwa semua ini adalah langkah yang benar. Namun, drama tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelah sidang, Maya mencoba mendekati Andi, berharap menemukan pelampiasan atas kekalahannya. Maya memanfaatkan rasa bersalah Andi untuk memanipulasinya, bahkan mencoba meyakinkan Andi bahwa mereka bisa menjadi pasangan sempurna jika bekerja sama. Tetapi Andi, yang sudah hancur oleh penyesalannya kepada Rini, menolak Maya mentah-mentah. "Aku tidak mau jadi pion dalam permainanmu lagi, Maya," katanya.
Penolakan itu membuat Maya semakin terpuruk, kehilangan kendali atas hidupnya. Di sisi lain, Rini mulai melihat perubahan besar dalam dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Bersama Arman, ia merasa menemukan kembali kekuatan dan kepercayaan dirinya. Hubungan mereka tidak hanya didasarkan pada dendam, tetapi juga saling mendukung untuk bangkit dari luka. "Aku pikir aku tidak akan pernah percaya pada cinta lagi," ujar Rini pada suatu malam ketika mereka duduk bersama di balkon apartemen Arman. "Tapi bersamamu, semuanya terasa berbeda." Arman menggenggam tangannya erat. "Aku juga merasa begitu. Bersamamu, aku tahu aku bisa menghadapi apapun." Ucapannya bukan sekadar janji, tetapi juga pengakuan akan kekuatan mereka sebagai pasangan. Mereka berdua tahu bahwa masa lalu tidak akan hilang begitu saja, tetapi mereka telah belajar bagaimana menjadikannya pijakan untuk melangkah maju. Pada akhirnya, karma telah berjalan sesuai rencana. Maya kehilangan segalanya, rumah, suami, bahkan reputasinya. Andi, meskipun penuh penyesalan, memilih menjauh untuk memulai hidup baru. Sedangkan Rini dan Arman, yang dulunya hancur oleh luka, kini berdiri bersama sebagai pemenang. "Kita sudah melewati badai," kata Rini sambil tersenyum pada Arman. "Dan sekarang, waktunya untuk menikmati langit cerah." Beberapa bulan setelah sidang perceraian Arman, hidup Rini dan Arman mulai berjalan dengan lebih tenang. Proyek-proyek desain Rini semakin berkembang, dan dukungan Arman sebagai mitra sekaligus pasangan membuat segalanya terasa lebih mudah. Namun, ketenangan itu belum sepenuhnya membebaskan mereka dari bayang-bayang masa lalu. Maya, yang kini hidup tanpa kekuasaan dan kenyamanan yang dulu ia miliki, masih mencoba mengacaukan kebahagiaan mereka dengan cara yang tidak terduga. Suatu sore, saat Rini baru saja selesai rapat dengan klien, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu menang?" Suara dingin Maya terdengar di ujung sana. "Apa yang kamu lakukan pada hidupku tidak akan pernah aku lupakan. Ingat ini, Rini, aku akan membalasnya, dan kamu tidak akan pernah merasa tenang." Ancaman itu membuat Rini menggenggam ponselnya erat-erat. Ia tidak takut, tetapi ancaman Maya adalah tanda bahwa permainan belum selesai. Rini menceritakan ancaman itu kepada Arman malam itu. Wajah Arman mengeras. Mendengarnya, "Dia tidak akan bisa menyentuh kita lagi, Rini. Aku akan pastikan itu," ujarnya tegas. Namun, jauh di dalam hati, Arman merasa bersalah karena masa lalunya masih terus menyeret Rini ke dalam situasi seperti ini. Ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh demi melindungi wanita yang kini menjadi pusat hidupnya. Beberapa hari kemudian, Arman mendengar kabar bahwa Maya telah menjual sisa asetnya untuk membayar utang yang menumpuk. Ia juga mulai beredar di lingkaran sosial kelas bawah, mencoba memanfaatkan koneksi yang ia miliki. Kabar itu seharusnya membuat Arman merasa lega, tetapi justru sebaliknya, ia tahu bahwa Maya semakin putus asa, dan seseorang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Ketakutan itu terbukti ketika suatu malam, Rini menerima paket misterius di apartemennya. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto masa lalunya dengan Andi, yang telah disobek menjadi dua dengan bagian Andi hilang. Ada catatan singkat bertuliskan, "Ini baru permulaan." Rini menunjukkan paket itu kepada Arman, yang langsung meminta penjagaan tambahan di apartemen Rini dan kantornya. Mereka sadar, Maya sedang mencoba memecah mereka dengan serangan psikologis. Namun, Rini tidak membiarkan dirinya goyah. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Arman. Apapun yang dia lakukan, aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara tegas. Kata-kata itu membuat Arman semakin yakin bahwa ia telah menemukan pasangan yang kuat. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk menghadapi Maya secara langsung dan mengakhiri semua permainan ini. Beberapa minggu kemudian, Arman menerima kabar bahwa Maya akan menghadiri sebuah acara sosial di sebuah hotel ternama. Dengan rencana yang matang, ia dan Rini memutuskan untuk datang juga. Mereka tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan goyah,
sekaligus menyampaikan pesan bahwa Maya tidak lagi memiliki kekuatan atas mereka. Malam itu, Rini tampil memukau dalam gaun merah, sementara Arman dengan jas hitamnya memancarkan aura kepercayaan diri. Ketika mereka memasuki ruangan, semua mata tertuju pada mereka, termasuk Maya. Wanita itu berdiri di sudut ruangan, terkejut melihat kemunculan mereka. Arman mendekatinya dengan langkah mantap, sementara Rini tetap berada di sisinya. "Sudah cukup, Maya," kata Arman dengan nada tegas namun tenang. "Kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan kami lagi. Jadi berhenti sebelum kamu lebih jauh menghancurkan dirimu sendiri." Maya tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Malam itu, ia menyadari bahwa kekuasaannya benar-benar berakhir. 2 bulan setelah pertemuan terakhir mereka dengan Maya, kehidupan Rini dan Arman mulai berjalan lebih stabil. Namun, ketegangan yang sempat melanda membuat mereka sadar bahwa luka lama tak bisa sepenuhnya disembuhkan tanpa menutup semua pintu yang pernah terbuka. Rini mulai merasakan bahwa meski dirinya telah memaafkan masa lalunya dengan Andi, bayang-bayang pengkhianatan itu masih menghantuinya. Suatu hari, Rini memutuskan untuk bertemu dengan Andi untuk terakhir kalinya. Ia memilih sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ketika Andi tiba, ia tampak lelah dan lebih tua dari terakhir kali Rini melihatnya. Tidak ada lagi pria penuh percaya diri yang pernah mengkhianatinya. "Kenapa kamu ingin bertemu?" tanya Andi dengan nada ragu. "Aku ingin menyelesaikan semuanya," jawab Rini, menatap Andi dengan mata penuh ketenangan. "Aku sudah lama memaafkan apa yang kamu lakukan, tapi aku merasa perlu mengatakan ini langsung kepadamu. Kamu pernah menghancurkanku, Andi, tapi itu tidak lagi penting. Aku sudah menemukan seseorang yang menghargai aku lebih dari yang pernah kamu lakukan." Kata-katanya tajam, tetapi penuh kejujuran. Andi menundukkan kepala, suaranya bergetar saat berkata, "Aku tidak pantas mendapatkan maafmu, Rini. Apa yang aku lakukan padamu dan apa yang terjadi dengan Maya, semuanya adalah kesalahan besar. Aku kehilangan semuanya, dan aku layak mendapatkannya." Rini mengangguk pelan. "Kamu benar, tapi aku tidak di sini untuk menghakimimu lagi. Aku hanya ingin menutup bab ini, untuk kita berdua." Sementara itu, di sisi lain kota, Arman menerima telepon dari salah satu pengacaranya. Maya akhirnya meninggalkan kota, menyerah pada perlawanan yang terus ia coba bangkitkan. Setelah kehilangan dukungan sosial dan finansial, Maya memutuskan untuk pindah ke luar negeri, meninggalkan segala sesuatu yang pernah ia hancurkan di belakang. Mendengar kabar itu, Arman merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari pengaruh buruk Maya dalam hidup mereka. Ketika malam tiba, Rini kembali ke apartemen Arman. Ia menceritakan pertemuannya dengan Andi, dan bagaimana ia akhirnya bisa mengatakan semua yang selama ini tertahan di hatinya. Arman tersenyum, lalu berkata, "Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal, Rini. Aku bangga padamu." Kata-kata itu membuat Rini merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya menghilang. Malam itu, Arman memberikan kejutan pada Rini. Di balkon apartemennya yang menghadap pemandangan kota yang berkilauan, ia berlutut dan mengeluarkan cincin dari kotaknya. "Rini, kamu datang ke hidupku saat aku merasa tidak ada lagi harapan. Kamu mengajariku bahwa cinta tidak harus sempurna, tetapi harus saling mendukung. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Rini terdiam sejenak, air mata menetes dari matanya. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. "Ya," jawabnya sambil tersenyum lebar. Malam itu menjadi saksi bahwa luka lama mereka akhirnya tertutup sepenuhnya. Mereka tidak hanya menemukan cinta baru, tetapi juga menemukan keberanian untuk menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Pernikahan Rini dan Arman dilangsungkan dengan sederhana namun penuh makna. Mereka memilih lokasi di sebuah taman kecil dengan pemandangan danau, tempat yang melambangkan ketenangan yang selama ini mereka cari. Hari itu,
Rini mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun, sementara Arman tampak gagah dengan jas abu-abu. Hanya keluarga terdekat dan sahabat mereka yang hadir, menyaksikan dua jiwa yang saling memperjuangkan akhirnya bersatu. Namun, kebahagiaan itu tidak luput dari cobaan. Di tengah pesta pernikahan yang berlangsung hangat, Rini menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi ancaman yang mengingatkan bahwa kebahagiaannya tak akan berlangsung lama. "Kamu pikir ini sudah selesai? Tunggu saja, semuanya akan runtuh," tulis pesan itu. Meski sempat goyah, Rini memutuskan untuk tidak membiarkan ancaman itu merusak harinya. Ia menunjukkan pesan itu kepada Arman, yang segera memastikan keamanan diperketat untuk melindungi mereka. Di sisi lain, Andi yang hadir sebagai tamu terlihat gelisah. Setelah semua yang terjadi, ia merasa tidak pantas berada di sana. Namun, melihat kebahagiaan Rini, ia merasa lega. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar berharap kamu bahagia," katanya ketika sempat berbicara dengan Rini. Wanita itu tersenyum kecil. "Aku sudah memaafkanmu, Andi. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Kata-kata itu menjadi akhir dari hubungan mereka yang penuh luka. Namun, ancaman dalam pesan itu ternyata bukan sekadar gertakan. Beberapa hari setelah pernikahan, Rini dan Arman menemukan bahwa akun media sosial mereka dibanjiri komentar negatif dan fitnah yang jelas berasal dari pihak yang tidak senang dengan kebahagiaan mereka. Maya, yang sebelumnya dikabarkan telah pergi ke luar negeri, ternyata masih mencoba menghantui mereka dari kejauhan. Rini dan Arman memutuskan untuk mengambil langkah hukum, kali ini tanpa ragu. Mereka menyewa tim ahli untuk melacak pelaku dan memastikan ancaman itu tidak lagi mengganggu. Dalam proses itu, Rini merasa dirinya semakin kuat. Ia tidak